Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di masa lampau. Hari ini, kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting dan tragis dalam sejarah Tiongkok, yaitu tragedi kelaparan besar Tiongkok. Pada periode antara tahun 1959 dan 1961, ratusan ribu bahkan jutaan orang meninggal akibat kelaparan yang sangat parah. Bagaimana tragedi ini terjadi dan apa penyebabnya? Bagaimana pemerintah Tiongkok mengatasi krisis pangan tersebut? Mari kita simak bersama-sama. Tragedi kelaparan besar Tiongkok atau dikenal juga sebagai tragedi 3 tahun adalah salah satu peristiwa yang paling menghancurkan dalam sejarah modern Tiongkok. Tragedi ini terjadi pada periode antara tahun 1959 dan 1961 dan menyebabkan kematian ratusan ribu bahkan jutaan orang akibat kelaparan yang sangat parah. Sejarah kelaparan di Tiongkok memang bukan hal yang baru. Sejak zaman kuno, Tiongkok telah mengalami beberapa kali kelaparan yang serius. Namun, tragedi kelaparan besar Tiongkok merupakan salah satu tragedi kelaparan terburuk dalam sejarah dunia. Pada tahun 1958, pemerintah Tiongkok meluncurkan program kampanye Great Leap Forward atau loncatan agung ke depan, yang bertujuan untuk meningkatkan produksi pertanian dan industri secara dramatis. Namun, program ini tidak berjalan lancar seperti yang diharapkan. Di bawah sistem ekonomi sosialis, para petani diperintahkan untuk membentuk kolektif dan bergabung dalam pertanian bersama. Hal ini berarti bahwa tanah, mesin pertanian, dan tenaga kerja harus digunakan secara bersama-sama. Kebijakan ini menimbulkan banyak masalah, seperti pengalihan tanah dari petani ke pemerintah dan kekurangan sumber daya. Dalam rangka mempercepat pertumbuhan industri, pemerintah Tiongkok juga mengurangi produksi pertanian dengan mengalihkan tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri. Kebijakan ini menyebabkan produksi bahan makanan menurun drastis dan ketidakseimbangan antara permintaan dan pasokan makanan. Pemerintah Tiongkok juga mulai menentukan target produksi yang sangat tinggi. Para pejabat setempat dilaporkan melebih-lebihkan jumlah produksi yang diperoleh petani mereka dalam laporan ke pemerintah pusat. Hal ini menyebabkan pemerintah menganggap bahwa produksi bahan makanan sedang meningkat, padahal kenyataannya produksi makanan sedang menurun. Tragedi kelaparan besar Tiongkok mulai terjadi pada musim semi tahun 1959. Pada saat itu, hampir seluruh wilayah Tiongkok dilanda kekeringan yang sangat parah. Kekeringan ini menyebabkan tanaman padi, gandum, dan biji-bijian lainnya tidak dapat tumbuh dengan baik. Situasi semakin memburuk ketika musim hujan tiba. Karena terlambat, musim hujan membuat tanaman padi yang seharusnya tumbuh tidak dapat tumbuh dengan sempurna. Akibatnya, produksi bahan makanan menurun tajam. Pada saat itu, pemerintah Tiongkok masih mengklaim bahwa produksi bahan makanan sedang meningkat. Oleh karena itu, pemerintah memutuskan untuk mengekspor makanan ke luar negeri untuk memperoleh devisa. Namun, hal ini menyebabkan pasokan makanan di dalam negeri semakin menipis. Pemerintah juga mengambil kebijakan untuk mengurangi penggunaan bahan bakar dan pupuk di sektor pertanian. Hal ini menyebabkan tanah menjadi kurang subur dan tanaman tidak dapat tumbuh dengan baik. Selain itu, pemerintah juga mengalihkan banyak tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri, sehingga mengurangi jumlah petani yang bekerja di lahan pertanian. Akibat dari kebijakan-kebijakan ini, produksi bahan makanan di Tiongkok menurun tajam. Kelaparan dan krisis pangan pun melanda Tiongkok. Banyak orang yang tidak memiliki cukup makanan untuk bertahan hidup. Banyak orang yang meninggal karena kelaparan atau karena penyakit yang disebabkan oleh kekurangan nutrisi. Tiongkok mencoba mengatasi krisis pangan dengan mengimpor bahan makanan dari Uni Soviet dan negara-negara lain. Namun, hal ini tidak berhasil mengatasi krisis pangan di dalam negeri. Pada akhirnya, pada tahun 1961, pemerintah Tiongkok mengakui bahwa mereka telah salah dalam kebijakan ekonomi dan pertanian mereka. Pemerintah mulai mengambil tindakan untuk meningkatkan produksi bahan makanan dan membantu korban kelaparan. Namun,
Banyak orang telah meninggal akibat kelaparan dan krisis pangan yang terjadi selama 3 tahun tersebut. Estimasi jumlah korban dari tragedi kelaparan besar Tiongkok berbeda-beda tergantung sumber yang digunakan. Namun, perkiraan menyebutkan bahwa jumlah kematian akibat kelaparan dan penyakit yang disebabkan oleh kekurangan nutrisi berkisar antara 15-20 juta orang. Tragedi kelaparan besar Tiongkok adalah salah satu contoh paling menyedihkan dari kesalahan ekonomi dan kebijakan pemerintah. Kebijakan yang salah dapat menyebabkan krisis kemanusiaan yang serius dan menyebabkan banyak penderitaan. Semoga kita dapat belajar dari kesalahan masa lalu dan menghindari tragedi yang sama terjadi di masa depan. Itulah kisah tragis tragedi kelaparan besar Tiongkok yang menyebabkan kematian ratusan ribu bahkan jutaan orang. Kebijakan yang salah dan gagal telah menyebabkan kelaparan dan krisis pangan yang parah di Tiongkok. Meskipun pemerintah Tiongkok telah mengakui kesalahannya dan mengambil tindakan untuk membantu korban, namun banyak orang telah meninggal selama 3 tahun tersebut. Semoga tragedi ini menjadi pelajaran bagi kita semua untuk menghindari kesalahan serupa di masa depan. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.